Para pemikir skeptis mengatakan bahwa dalam sejarah perkembangan umat manusia, tidak ada yang disebut sebagai suatu kebenaran yang sudah pas, sudah bulat, disepakati terus-menerus. Selalu saja ada perubahan, perkembangan, kemajuan yang didapatkan dari proses meragukan tersebut. Pemikir skeptis juga mengatakan bahwa tidak ada yang asli atau original ketika sudah dipahami, karena sesuatu yang apa adanya tadi ketika sudah berhubungan dengan manusia akan dipengaruhi oleh persepsi-persepsi dari manusia itu, sehingga menjadi tidak asli lagi. Misal ketika orang memandang laptop sebagai suatu realita, kemudian dipersepsi berbeda-beda. Ada yang menganggap laptop sebagai sarana untuk main game, ada yang melihat laptop untuk mencari uang, ada yang melihat laptop sebagai sarana untuk belajar. Macam-macam persepsinya. Jadi di sini sesuatu realita yang didasarkan pada pengalaman sangat mempengaruhi kebenaran yang diklaim. Kebenaran yang diklaim didasarkan pada sejauh apa panca indera dapat memahami si objek. Jadi intinya dinyatakan bahwa realita yang sesungguhnya tidak bisa dipahami. Karena begitu dicoba untuk dipahami, sudah bercampur dengan kemampuan manusia yang terbatas. Kemudian, karena sesuatu yang kita alami saat ini merupakan sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan sebelumnya, pengalaman atau pengetahuan itu tidak sepenuhnya dapat dipahami, diulang atau diingat lagi saat ini. Karena dalam banyak hal yang telah dilalui selalu saja ada hal yang luput dalam ingatan kita. Jadi sesuatu yang luput itulah yang menggambarkan manusia yang tidak bisa menggapai suatu pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hal. Pengetahuan terhadap sifat yang belum terjadi pun selalu saja bercorak spekulasi atau mengira-ngira, yang membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Kemudian yang terkenal dari skeptisisme adalah kajian relativisme dan nihilisme. Relativisme mengusung pendapat jalan tengah atau moderat. Relativisme mengatakan bahwa segala hal itu relatif atau tergantung. Pandangan ini menyatakan bahwa suatu hal sangat relatif terhadap bagaimana kondisi dari si subjek dalam memahami sesuatu tersebut. Kemudian objek itu dilihat dari sudut pandang mana dan apa kepentingan dari subjek dalam memahami objek. Misal, pandangan masyarakat kita dengan masyarakat barat dalam memahami kebebasan tentu saja berbeda. Kemudian pemahaman konsep adil dalam pembagian sesuatu dari satu subjek ke subjek lain bisa berbeda. Ada yang memandang jika adil adalah yang dirasakan dan mencakup banyak orang. Ada yang memandang jika adil berarti dibagi sama rata. Ada juga yang mengatakan bahwa jika adil itu berarti diberikan ke orang yang membutuhkan. Kadangkala konteks dan sudut pandang sangat mempengaruhi dalam memahaminya. Sedangkan aliran nihilisme menyatakan bahwa tidak ada hal apapun yang bisa diklaim sebagai suatu kebenaran atau sebagai sesuatu yang objektif. Banyak hal yang sifatnya manipulatif semata. Selanjutnya pemikiran skeptisisme dari para tokoh. Tokoh yang membahas skeptisisme diantaranya René Descartes. Descartes menyatakan bahwa segala hal, apapun itu, pantas untuk diragukan. Descartes meragukan realitas di sekitarnya, bahkan meragukan dirinya sendiri. Jika semua hal ini diragukan, lalu apa yang pasti? Apa yang bisa dijadikan sebagai suatu pegangan? Descartes menyatakan ada satu yang tidak bisa diragukan, yaitu saya yang sedang meragukan. Meragukan merupakan proses berpikir. Jadi walaupun dikatakan semua hal merupakan ilusi yang pantas diragukan, tetapi fakta bahwa saya yang sedang meragukan bukanlah sebuah ilusi. Kalau ada saya yang meragukan atau berpikir, maka yang pasti saya itu ada.
Keraguan dari Descartes ini mengantar ia pada sebuah pegangan kepastian. Kutipan terkenal dari Descartes, "Aku berpikir maka aku ada." Kemudian selanjutnya pandangan skeptisisme dari David Hume. Yang menjadi perhatian dari Hume terhadap skeptisisme adalah kritiknya terhadap metafisika. Ia mengatakan metafisika bersifat tidak pasti, cenderung semacam khayalan yang tidak berbasis pada pencarian kebenaran terhadap realitas dengan menggunakan akal, tapi sudah menjadi semacam persangkaan yang sama dengan mitos. Dan semua pemikiran yang tidak berkaitan dengan realitas harus diabaikan, karena hanya persepsi. Hume kemudian juga melakukan kritik terhadap kausalitas atau sebab akibat. Contoh dari kausalitas, jika si A sakit perut sehabis makan soto, maka sotolah yang menyebabkan si A sakit perut. Bagi Hume, pengambilan keputusan seperti ini adalah sesuatu yang sangat tidak pasti. Hume mengakui kalau suatu peristiwa memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun keterkaitan itu tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai suatu sebab akibat. Yang bisa diamati hanyalah suatu kronologi atau urutan peristiwa. Misal ketika seseorang rajin belajar maka ia lulus ujian. Tidak begitu saja bisa disimpulkan kalau rajin belajar yang merupakan sebab dari lulus ujian. Hal tersebut hanyalah urutan peristiwa semata. Fakta rajin belajar yang diikuti dengan fakta lulus ujian. David Hume tidak setuju dengan yang namanya induksi. Induksi itu seperti si A yang merupakan orang Sumatera suka makan sate. Si J, si D, si K, si O yang juga orang Sumatera suka makan sate. Lalu dia ambil kesimpulan bahwa orang Sumatera suka makan sate. Kesimpulan yang diambil dari sesuatu yang spesifik ke umum. Hume tidak setuju dengan induksi, karena realitas ini sifatnya sangat luas dan kompleks. Kita juga belum bertanya ke orang Sumatera, ke semua orang Sumatera, apakah mereka suka makan sate? Untuk itu, karena realitas yang sangat luas, yang tidak bisa diakses itu, maka dikatakan bahwa induksi tidak memadai untuk menentukan kebenaran. Kira-kira itu argumen simpelnya. Kemudian kritik Hume berkaitan dengan agama. Hume mengatakan bahwa orang yang beragama harus berpikir secara skeptis, yaitu dengan meragukan berbagai hal yang bersifat mitos dan metafisika. Hume berpendapat bahwa agama harus ditempatkan kembali menjadi sesuatu yang rasional dan empiris. Hume juga kritis terhadap yang namanya mukjizat. Ia mengatakan mukjizat itu sebagai sesuatu yang ada sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan. Hume juga mempertanyakan mukjizat yang terdapat di berbagai agama, yang masing-masing mengklaim punya merekalah yang benar. Menurut Hume, ini sesuatu yang tidak objektif. Selanjutnya, skeptisisme ini sebenarnya netral. Kita bisa melihat dari aspek pro maupun kontra. Dengan mempertanyakan kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan, ini bisa membuat seseorang menjadi sadar di mana keterbatasan yang ia miliki. Membuat seseorang menjadi sadar di mana letak kelebihan dan kekurangannya. Seperti ungkapan dari Socrates yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak tahu. Semakin mendalam mempelajari sesuatu, ternyata semakin kompleks dan semakin banyak hal yang tidak diketahui. Sedangkan dari segi kontra, maka akan terlalu sering menggugat dan menyalahkan kapasitas orang lain dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian dalam hal menguji kelayakan pengetahuan yang diperoleh dengan punya sikap meragukan terus-menerus, maka akan berpikir untuk menghasilkan atau mengkoreksinya menjadi semakin baik. Mengkoreksi ini kurangnya di A, ini kurangnya di B. Membuat suatu hal yang ingin dicapai atau suatu karya yang ingin dihasilkan menjadi semakin baik dari sebelumnya. Aspek kontra, kadangkala ada hal yang memerlukan suatu kepastian, suatu kestabilan, misalkan dalam pengambilan suatu keputusan yang sudah dipikirkan
terlebih dahulu, tetapi juga dibutuhkan suatu keyakinan supaya diperoleh suatu kemantapan atau kepastian. Jadi kesimpulan dari skeptisisme ini sebagai suatu aktivitas yang mempertanyakan, meragukan sesuatu. Dengan meragukan, maka orang akan terus berpikir, akan terus bernalar. Jadi segala terobosan, suatu jalan menuju pencerahan dimulai dengan rasa ingin tahu yang diwujudkan dalam pertanyaan.